Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beata Nurin Sani, mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metode penelitian hukum berupa proposal tesis. Judul proposal tesis saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian permasalahan ujaran kebencian dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Berkembangnya zaman pastinya berdampak kepada berkembangnya kemajuan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya adalah dalam melakukan komunikasi dengan antar manusia. Jika pada zaman dulu untuk berkomunikasi saja membutuhkan waktu berminggu-minggu karena menggunakan surat, namun sekarang hanya dalam hitungan detik manusia sudah dapat berkomunikasi lewat bantuan alat smartphone. Mayoritas anak muda di Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan media sosial. Keberadaan media sosial bagi masyarakat pada zaman modern ini selain memiliki kegunaan, namun juga terdapat dampak negatif yang harus diterima jika tidak bijak dalam menggunakannya. Timbul permasalahan-permasalahan yang diakibatkan penggunaan media sosial yang tidak bijak seperti beberapa kasus pencemaran nama baik, kasus pembulian, kasus ujaran kebencian, dan ancaman-ancaman kekerasan. Konflik-konflik tersebut sebenarnya dapat diminimalisir apabila setiap pihak dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak tepat adalah adanya ujaran kebencian. Mengungkapkan bahwa ujaran kebencian bermakna sebagai tindakan komunikasi individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan maupun hinaan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang lainnya. Kasus hukum terbaru dari adanya pasal karet dalam Undang-Undang ITE adalah ditetapkannya Jering SID karena dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jering ditangkap setelah dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia yang tidak terima dengan postingan Instagram Jering. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Keberadaan Undang-Undang ITE sendiri dianggap telah membatasi kebebasan berpendapat seseorang. Hal ini karena dalam Undang-Undang ITE diyakini terdapat pasal karet di dalamnya, seperti pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi undang-undang dalam menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana dampak keberadaan pasal karet dalam Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat? Saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang ITE dalam menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian. Yang kedua, untuk mengetahui dampak keberadaan pasal karet dalam Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini antara lain, yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum tentang Undang-Undang ITE. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak. Yang pertama, bagi pemerintah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan ITE dan kebebasan berpendapat masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya ketika mengeluarkan pendapatnya.
Yang ketiga, bagi para akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan, referensi maupun literatur bagi penelitian-penelitian dengan tema sejenis di masa yang akan datang. Baik, saya akan menjelaskan tinjauan teoritis. Pengertian Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik berupa tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telekopi, dan sejenisnya. Asas dan tujuan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pemanfaatannya dilakukan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi. Adapun tujuan pemanfaatan Undang-Undang ITE adalah yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional sebagai upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan optimal dan penuh tanggung jawab. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sanksi dan pembuatan yang dilarang transaksi elektronik. Pasal 27 menyangkut penyebaran asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan. Pasal 28 menyangkut penyebaran hoaks, ujaran kebencian. Pasal 29 berisi ancaman terhadap orang lain. Kebebasan berpendapat. Menurut Ringiyati, kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan indikasi dari negara yang berasas demokrasi dan terjamin sebagai hak yang telah ditetapkan oleh peraturan negara. Di Indonesia, terdapat aturan hukum yang menjamin kebebasan berpendapat seperti pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Aturan kebebasan berpendapat. Diperlukan batasan-batasan yang mengatur kebebasan berpendapat agar sesuai dengan implementasi pada nilai-nilai Pancasila. Maka perlu menerapkan batasan atau mengarah pada peraturan hukum yang sah atau legal di Indonesia. Sedangkan penyampaian pendapat di media sosial, ada sebuah peraturan yang mengontrol terkait hal tersebut. Aturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sebutan lainnya yakni Undang-Undang ITE. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi cybercrime. Tinjauan empiris. Jualinus Mangampa 2020, analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Judul tersebut adalah penelitian yang dikeluarkan oleh Jualinus Mangampa. Hasil penelitian menunjukkan hanya perkara tertentu saja yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar ke pengadilan, sementara perkara di mana para pihak sepakat untuk berdamai maka diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice oleh pihak penyidik. Yang kedua, Yeftada Margalih Atmaja dan kawan-kawan 2020. Penelitian yang berjudul analisis yuridis mengenai hak mengeluarkan pendapat dalam perspektif HAM. Tujuan dalam penelitian ini berusaha menganalisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
dalam perspektif HAM dan implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif HAM. Implikasi dan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi 3 hal, yaitu sosial, politik, dan psikologi. Baik, saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dan empiris. Yang kedua, spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Data dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer, yaitu menggunakan wawancara terhadap informan. Yang kedua, data sekunder, yaitu mengkaji terhadap kajian jurnal, buku, dan undang-undang. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 3 informan yang dipilih peneliti untuk dilakukan wawancara, yaitu Bapak D di Polres Sumeneb, Bapak H di Kominfo Sumeneb, 3 Saudara K yaitu LSM. Metode pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data-data sesuai asas-asas, norma-norma, teori doktrin ilmu hukum. Data yang terkumpul akan dijabarkan dan ditafsirkan serta dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Baik, proposal tesis telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih.